Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pengantar Studi Islam Ibu Aida Arini MPDI. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tugas akhir membuat video tentang metode ijtihad dan syaratnya. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seseorang mujtahid atau ulama yang memiliki kemampuan untuk menemukan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang rinci dalam Islam. Ijtihad merupakan metode penting dalam pengambilan keputusan hukum fikih ketika tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai suatu masalah. Berikut ada beberapa metode ijtihad dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama itu qiyas atau analogi, menggunakan analogi untuk menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya dengan masalah yang sudah ada nasnya. Contohnya, hukum mengkonsumsi narkoba dianalogikan dengan hukum mengkonsumsi khamr atau minuman keras karena memiliki iktimat atau hukum yang sama, yaitu memabukkan. Jadi yang kedua itu ada istilah preferensi, memilih suatu hukum yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan syariah atau makasih syariah dibandingkan hukum yang dihasilkan oleh qiyas. Biasa ini dilakukan jika qiyas menghasilkan ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan tujuan syariah. Yang ketiga, maslahah marsalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas. Ini digunakan ketika sesuatu tindakan diperlukan untuk mencapai kebaikan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga urf atau adat kebiasaan, menggunakan adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan syariah sebagai dasar penetapan hukum. Adat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam dapat dijadikan landasan hukum. Terus yang kelima itu istishab atau presumpsi kelanjutan, menetapkan hukum berdasarkan keberlanjutan keadaan atau status yang tidak ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang dianggap suci atau taharah sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah dibahas. Terus pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid. Jadi di sini ada beberapa syarat-syarat. Yang pertama, pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Yaitu mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, termasuk sebab turunnya ayat asbabun nuzul dan sebab keluarnya hadis asbabul ashab wal al-hadith. Itu tadi. Yang kedua, menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab dengan baik karena sumber-sumber utama hukum Islam Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Terus mengerti usul fikih, menguasai usul fikih, prinsip-prinsip dasar dalam fikih yang merupakan metodologi penetapan hukum dalam Islam. Terus yang keempat, menguasai ilmu makasih syariah, memahami makasih syariah, tujuan syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terus yang kelima, kemampuan berpikir kritis dan analitis, mampu berpikir kritis dan analitis untuk memahami dan menginterpretasikan dalil-dalil serta situasi yang ada. Terus yang keenam, yaitu keadilan dan ketakwaan. Seseorang mujtahid harus adil, jujur, dan bertakwa serta memiliki integrasi moral yang tinggi. Jadi dengan metode dan syarat-syarat tersebut, seseorang mujtahid diharapkan dapat mengambil keputusan
hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.